Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Akhirnya nih, Infinix GT 20 Pro hadir ya di Indonesia pada 21 Mei 2024 di Jakarta. Smartphone ini dikategorikan sebagai ponsel gaming dan juga merupakan suksesor dari Infinix GT 10 Pro. Spesifikasi dari handphone ini juga cukup mumpuni ya, terutama bagi aktivitas pengguna dalam permainan game mobile. Nah yang menariknya nih, Infinix GT 20 Pro ini dibanderol dengan harga 4 jutaan aja. Merupakan hal yang baru ya bagi Infinix karena ini baru pertama kali loh Infinix menjual produk dengan harga di kisaran tersebut. Kalian pada penasaran kan? Yuk langsung aja kita kepoin, let's go! Infinix GT 20 Pro ini hadir dalam dua varian. Yang pertama 8/256 GB dijual dengan harga Rp4.399.000. Sedangkan yang varian kedua di 12/256 GB dijual dengan harga Rp4.699.000. Nah, karena sekarang lagi promo ya, jadi yang varian 12/256 GB hanya dijual dengan harga Rp4.449.000 aja guys. Bedanya cuma Rp50.000 ya dengan yang RAM 8-nya. Ini nggak salah apa ya marketingnya? Aku kalau jadi kalian sih lebih pilih yang RAM 12 GB-nya aja guys. Oke, sekarang kita langsung aja ke dusnya nih karena aku tertarik banget ya sama packingannya. Dusnya itu termasuk mewah ya. Ada dua lapisan dus dengan dus luar yang memiliki lebih banyak tulisan dan detail spesifikasinya. Untuk dus keduanya ini terasa lebih premium, lebih tebal, dan juga ada tulisan di setiap sisinya. Ketika dibuka, ada magnetnya sehingga terasa sangat mewah. Isi dusnya ini terdiri dari handphone, buku panduan, dan juga ada buku garansi. Sudah dapat tempered glass, sudah ada hard case juga yang sangat premium ya. Kemudian ini ada SIM injektor, kabel USB Type-C yang berbentuk L, dan kepala adaptor 45 watt. Bodinya ini berdimensi panjang 164,3 mm, lebarnya 75,4 mm, dan ketebalan 8,2 mm. Dengan berat di 194 gram. Menurut aku sih ini ringan ya dan nyaman juga ketika digenggam. Bagian belakang dan framenya ini terbuat dari bahan polikarbonat atau plastik dengan desain yang glossy, jadi terlihat mewah. Desain modul kameranya ini menyatu dengan rumah kameranya, sehingga memberikan tampilan belakang yang cukup ramai. Namun mudah meninggalkan sidik jari dan juga jamur. Jadi aku sarankan kalian memasang anti gores di bagian belakang bodinya. Di sisi kanan terdapat tombol power dan juga tombol volume. Sedangkan untuk sisi atasnya ada lubang mic, sensor infrared, kemudian ada tulisan sound by JBL. Dan ada lubang speaker juga, untuk sisi kirinya kosong. Sementara di bagian bawahnya terdapat slot SIM yang hanya dual SIM dan tidak mendukung kartu memori SD. Ada lubang mic, lubang charger, serta lubang speaker. Layar Infinix GT 20 Pro ini memiliki bezel yang tipis dan untuk kamera depannya sudah punch hole. Layarnya juga sudah menggunakan teknologi AMOLED dengan 1 miliar warna. Untuk kecerahannya hingga 1300 nits. Ukuran layarnya di 6,78 inch dengan resolusi 1080x2436 pixel. Serta juga sudah memiliki sertifikasi IP54 yang tentunya sudah tahan debu dan juga cipratan air ya. Dan juga sudah mempunyai refresh rate di 144 Hz yang juga bisa diturunkan nih ke 120 Hz dan juga 60 Hz untuk menghemat baterai ya tentunya. Infinix GT 20 Pro ini dilengkapi dengan chipset Dimensity 8200 Ultimate dan mencetak skor Antutu sebesar 933.295. Ketika untuk bermain Mobile Legends, settingan yang didapat ini pada frame rate ultra dan grafisnya di ultra juga. Memberikan pengalaman bermain yang lancar tanpa delay dan tanpa frame drop tentunya. Dengan kualitas grafik yang memuaskan, jika ingin performanya ini lebih kencang, kalian bisa ya setting aja untuk diturunkan ke super atau ke tinggi. Dan suhu handphonenya ini tetap standar tanpa panas yang berlebihan. Pada permainan PUBG Mobile, settingan tertinggi ini dapat diatur di HDR Extreme, HD Extreme, Balance Extreme, dan smoothnya di Ultra Extreme. Pengalaman bermainnya ini sangat lancar tanpa frame drop. Dan untuk performanya juga sangat kencang. Kualitas grafiknya juga sangat baik, terutama dengan layar yang sudah AMOLED yang membuatnya jadi lebih memuaskan. Giroskopnya juga sangat responsif ya, dan untuk suhu handphonenya ini tetap stabil. Untuk bermain Genshin Impact, settingannya dapat diatur rata kanan hingga 60 fps dan permainannya ini berjalan dengan lancar dengan kualitas grafik yang bagus.
Namun untuk suhu handphone ini menjadi sangat panas ya, meskipun frame rate-nya ini tetap stabil di 60 fps. Sebaiknya settingannya diturunkan saja ke sedang agar suhu handphonenya ini tidak terlalu panas. Infinix GT20 Pro ini hadir dengan RAM 8GB yang dapat ditingkatkan hingga 16GB, serta penyimpanan internalnya ini sebesar 256GB menggunakan RAM jenis LPDDR5 dan penyimpanan internalnya ini jenisnya UFS 3.1. Sistem operasinya berjalan pada Android 14 dengan jaminan 2 tahun pembaruan perangkat lunak dan 3 tahun patch keamanan. Fitur khusus yang menarik termasuk kamera Google Lens yang memungkinkan penelusuran gambar yang dapat diambil dengan koneksi internet. Kemudian ada juga pencahayaan lingkar mecha yang berada di bagian belakang handphone. Hal ini memungkinkan lampunya ini akan menyala ya untuk panggilan masuk, pemberitahuan, pengisian daya, dan ketika memutar musik dengan opsi memilih efek lampu dan juga warna yang diinginkan. Selanjutnya ada juga fitur Dynamic Bar yang dapat digunakan untuk memindai wajah, panggilan telepon, kemudian untuk perekam suara, dan animasi pengisian daya. Ada juga fitur jendela mengambang, mengubah layar penuh menjadi jendela mengambang dengan kemampuan mengatur ukuran sesuai keinginan. Dan fitur Fusi Mem ini hadir untuk menambah kapasitas RAM, sementara panel pintar memungkinkan tampilan aplikasi prioritas secara cepat dengan kemampuan pengeditan. Lalu ada juga fitur mode game yang bertujuan meningkatkan performa gaming, dan fitur hub pintar untuk transfer gambar dan juga file secara efisien. Ada juga fitur X-Clone untuk menggandakan aplikasi tanpa perlu mengunduh dari Play Store. Serta ada juga fitur mode anak yang dapat membantu memandu anak-anak menuju kebiasaan digital yang sehat. Semua fitur ini menjadikan Infinix GT20 Pro sebagai pilihan yang menarik dengan beragam fungsionalitas yang ditawarkan. Yang terakhir, Infinix GT20 Pro ini sudah dilengkapi dengan fitur fingerprint yang sudah ada di dalam layarnya. Responnya juga cukup cepat ya. Dan handphone ini juga sudah ada fitur NFC, responnya juga cukup cepat. Menurut pengalaman aku sih, speaker stereo Infinix GT20 Pro ini memberikan suara yang jernih dan juga tidak cempreng. Bahkan ketika volumenya ini dimaksimal, bassnya juga terasa pas dan memuaskan ya untuk didengar. Yang menarik ketika mendengarkan musik, ada efek pencahayaan di bagian belakang bodinya yang mengikuti ritme musik, menambah kesan visual yang menarik ya tentunya. Baterai Infinix GT20 Pro ini memiliki kapasitas 5000 mAh. Dalam pengujian ditemukan bahwa dalam waktu 30 menit baterainya ini dapat terisi hingga 64%. Untuk penggunaan YouTube selama 1 jam baterainya ini mengalami penurunan sebesar 6%. Sementara untuk TikTok penurunannya sebesar 9%. Ketika bermain Mobile Legends selama 1 jam mengakibatkan penurunan baterai sebesar 14%. Sementara untuk Genshin Impact menyebabkan penurunan sebesar 27%. Dan untuk bermain PUBG Mobile selama 1 jam baterainya ini berkurang sebesar 16%. Infinix GT20 Pro ini dilengkapi dengan kamera belakang yang terdiri dari 3 lensa. Dengan lensa utama beresolusi tinggi 108 megapiksel yang juga sudah dilengkapi dengan LED flash. Serta lensa kedalaman 2 megapiksel dan lensa makro 2 megapiksel. Fitur-fitur kameranya termasuk video ganda, video, EA kamera, kemudian ada potret, super malam, serta beragam fitur lainnya seperti selang waktu, ada gerak lambat, sky shop, ada juga dokumen, AR space, kemudian ada mode pro, super makro, dan panorama. Kamera belakangnya ini mampu merekam video dengan resolusi hingga 4K dan 1080p pada 30 dan 60 fps. Sementara itu untuk kamera depannya didesain dengan punch hole dengan resolusi 32 megapiksel yang juga sudah dilengkapi dengan LED flash. Fitur-fitur kamera depannya ini termasuk video ganda, kemudian ada video, EA kamera, kemudian ada potret dan super malam. Dengan tambahan fitur selang waktu, AR space, dan selfie lebar. Untuk kamera depannya ini dapat merekam video dengan resolusi 2K pada 30 fps dan 1080p pada 30 dan 60 fps. Untuk hasilnya, kamera belakang 108 megapiksel ini menampilkan detail foto yang cukup bagus. Bahkan ketika diperbesar terlihat tidak blur ya, namun warnanya ini cenderung lebih pekat daripada objek aslinya.
Di sisi lain, untuk kamera belakang biasa menghasilkan foto yang lebih terang daripada kamera 108 megapikselnya, dengan gambar yang jernih tanpa noise bahkan ketika di zoom. Untuk kamera selfie depan 32 megapiksel, warna objeknya ini terkadang kurang pekat dan juga sedikit pucat, meskipun detailnya tetap terjaga tanpa blur ketika di zoom. Sedangkan untuk foto selfie biasa cenderung lebih terang ya dan juga lebih hidup, meskipun efek filternya ini sedikit membuatnya terlihat kurang realistis. Pada mode potret depan, efek filternya ini mungkin terlalu berlebihan, namun efek bokehnya ini cukup fokus, dengan keseluruhan fotonya tetap jernih dan juga tanpa noise. Sementara itu, pada mode potret belakang menampilkan efek bokeh yang kurang stabil, namun untuk warnanya tetap terang dan juga tetap pekat ya, serta terlihat lebih realistis. Pada mode Skysop menghasilkan foto yang lebih baik daripada objek aslinya, dengan efek awan biru yang realistis dan gambarnya ini tetap jernih. Kemudian pada mode makro memungkinkan kameranya ini mudah difokuskan pada detail objek, menjadikannya terlihat lebih terang dan juga lebih detail. Ketika digunakan pada zoom 10 kali, gambarnya ini tetap terjaga tanpa blur yang berlebihan. Meskipun warnanya mungkin kurang terang ya, dengan minim noise dan untuk tulisan yang besar juga masih terbaca jelas. Terakhir nih, pada mode kamera malam menghasilkan foto yang terang tanpa noise, bahkan dalam kondisi yang minim cahaya sekaligus, dengan detail yang bagus dan juga terlihat realistis. Oke, sekarang aku pakai resolusi yang paling tinggi untuk kamera belakang ini. Dia bisa sampai 4K 60 fps dan 30 fps. Tapi di sini kita pakai yang 60 fps-nya ya. Sebenarnya HP ini ada fitur ultra stabil, cuman kalau mau pakai fitur tersebut harus di resolusi 1080p pada 30 fps atau resolusi yang paling rendah. Tapi nggak masalah guys, ini aku nggak pakai fitur ultra stabil, tapi ini tetap stabil. Apalagi untuk detailnya ini bener-bener bagus banget, terus dia jernih ya, nggak ada noise. Ini aku pakai jalan pelan, dia nggak patah. Di sini juga bisa di zoom. Kita tes dulu untuk kualitas zoomnya, ini sampai 10 kali zoom. Nah kualitasnya seperti ini. Memang sedikit blur sih menurut aku, cuman nggak yang parah banget ya blurnya. Minusnya ini belum ada 0,5 nya sih guys. Wah ini bagus banget kalau buat ngevlog atau ngonten. Cakep sih guys ini kamera belakangnya. Ini warnanya juga pekat banget ya, warna hijaunya pekat. Selanjutnya ini aku pakai yang 1080p pada 60 fps-nya ya. Di sini juga sama, aku nggak aktifkan untuk fitur ultra stabilnya karena memang nggak bisa di resolusi ini, bisanya di 30 fps. Tapi ini dia tetap stabil guys. Di sini juga sama, bisa di zoom sama kayak di 4K tadi sampai 10 kali zoom. Untuk kualitasnya sih ini lebih blur ya kalau dibandingkan dengan yang 4K tadi. Dan untuk detailnya juga sedikit berkurang kalau kita bandingkan dengan yang 4K. Untuk warnanya juga di sini kurang pekat ya, nggak terlalu hijau untuk daun-daunnya seperti itu guys. Cuma kalau untuk stabilannya sih sama aja menurut aku. Oke, untuk video depan ini resolusi yang paling tinggi beda ya dengan kamera belakang. Kalau kamera belakang kan bisa sampai 4K, tapi kalau untuk kamera depan ini hanya sampai 2K pada 30 fps saja. Kualitasnya sih ini nggak kalah bagus ya menurut aku dengan yang 4K kamera belakangnya. Di sini juga sama-sama jernih, nggak ada noise. Cuman minimnya di kestabilannya. Kalau untuk kamera depan di 2K ini dia sedikit patah atau kurang stabil kalau dibandingkan dengan yang 4K tadi. Cuma kalau untuk kontras warnanya di sini bagus, warnanya juga pekat ya, sama kayak aslinya. Kalau dari bawah seperti ini. Tapi nggak parah banget sih patahnya guys. Cuma kalau ada fitur ultra stabilnya sini nambah bagus. Ada sih fitur ultra stabilnya, cuman hanya bisa dipakai di 1080p-nya saja. Selanjutnya ini aku pakai resolusi 1080p 60 fps dan di sini bisa ya pakai fitur ultra stabilnya di 60 fps-nya. Beda dengan kamera belakang. Kalau kamera belakang fitur ultra stabilnya hanya di 1080p 30 fps-nya saja. Tapi kalau untuk kamera depan enggak. Ini aku pakai nih untuk fitur ultra stabilnya. Kalau kita bandingkan dengan yang 2K 30 fps dan tanpa fitur ultra stabil sih ini beda banget guys menurut aku. Jadi di sini benar-benar stabil ya, dan untuk detailnya juga bagus, kontras warnanya memang sedikit berkurang kalau dibandingkan dengan yang 2K tadi. Nggak terlalu pekat ya untuk resolusi ini. Cuma dia menang di stabilnya. Kalau dari bawah seperti ini.
Di sini juga ada fitur video ganda atau dual view video, jadi kalian bisa mengabadikan dua momen sekaligus. Seperti contohnya kalau kalian lagi jogging atau lagi ke pesta ulang tahun ya contohnya. Jadi kalian bisa merekam diri kalian juga guys. Seperti ini kualitasnya. Cukup bagus ya, dia jernih juga. Biasanya tuh kalau dual view video untuk kejernihannya beda loh dengan video biasa, tapi di sini dia tetap jernih menurut aku, sama ya dengan video biasa yang tadi kita coba. Dan untuk kontras warnanya juga cukup oke menurut aku guys. Memang kalau untuk stabilannya di sini kurang ya guys ya. Kalau dari bawah seperti ini. Oke Sobat Minsi, menurut aku Infinix GT 20 Pro ini hadir sebagai pilihan yang menarik bagi penggemar game mobile dengan spesifikasi yang mumpuni ya di segmennya. Harganya yang terjangkau, tetapi handphone ini menawarkan beberapa fitur menarik seperti contohnya pencahayaan lingkar mecha yang menarik. Kemudian sudah ada dynamic bar dan juga panel pintar untuk multitasking yang lebih efisien. Ditambah lagi nih performa gamingnya yang kencang karena sudah menggunakan chipset Dimensity 8200 Ultimate. Dan juga layarnya sudah AMOLED, apalagi refresh rate-nya sudah 144 Hz. Hal ini tentunya menambah pengalaman bermain game menjadi lebih memuaskan ya guys. Perlu diperhatikan juga ya guys, penurunan baterainya ini cukup signifikan ketika digunakan untuk bermain game. Nah jadi buat kalian yang mencari smartphone gaming dengan harga yang terjangkau dan juga fitur yang menarik, Infinix GT 20 Pro 5G ini bisa menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan. Tapi semuanya balik lagi ke kalian ya guys, suka atau tidaknya. Buat kalian yang minat langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video, bye-bye!